Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai kekalahan 0-1 dari Irak akibat gol Zidane Iqbal. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Irak pada partai kedua grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025, dini hari. Patrick Kluivert melakukan perbaikan dalam pemilihan pemain dengan mengganti 5 starter dari laga sebelumnya. 5 starter anyar tersebut meliputi Rizky Ridho, Tom Haye, Kelvin Verdong, Eliano Reijnders, dan Mauro Zelstra. Perubahan line-up ini sempat mengembuskan angin segar pada babak pertama. Mauro Zelstra sempat mendapatkan peluang dari cutback Haye, tetapi bola diblok bek lawan sebelum sampai gawang. Dean James mendapatkan peluang berbahaya berikutnya, berupa tendangan bebas melebar tipis. Indonesia menutup babak pertama dengan perasaan optimis melanjutkan penguasaan bola usai turun minum. Sayangnya apa yang terjadi pada babak kedua justru permainan mengendor. Babak kedua diawali dengan singa Mesopotamia mulai bisa mengontrol permainan, saat sejumlah pemain Garuda kelelahan. Haye dan Reijnders menjadi pemain yang tampak tak bisa lagi menampilkan intensitas tinggi. Permainan Indonesia baru berkembang setelah Kluivert memasukkan oleh Romeni menggantikan Zelstra. Kevin Dix memperoleh peluang pertama, yaitu tendangan mendatar menyambut second ball dari umpan silang. Tim Garuda sempat mengklaim potensi kartu merah untuk lawan kala Romeni diganjal Zahid Tahsin sebagai orang terakhir. Sayangnya wasit Ningma asal China hanya mengganjar kartu kuning, begitu pula tak ada cek VAR. Permainan buntu Indonesia harus dibayar mahal pada menit ke-76, saat Irak mencetak gol penentu. Produk Akademi Manchester United, Zidane Iqbal, membawa bola di luar kotak lalu melepas tendangan kaki kiri yang tak bisa dijangkau Maarten Paes. 1-0, Indonesia tetap tak menciptakan peluang walaupun sudah tersengat gol, mengindikasikan racikan Patrick Kluivert gagal total dalam 2 laga di Arab Saudi. Haye dan Reijnders menjadi pemain yang tampak tak bisa lagi menampilkan intensitas tinggi. Permainan Indonesia baru berkembang setelah Kluivert memasukkan oleh Romeni menggantikan Zelstra. Kevin Dix memperoleh peluang pertama, yaitu tendangan mendatar menyambut second ball dari umpan silang. Tim Garuda sempat mengklaim potensi kartu merah untuk lawan kala Romeni diganjal Zahid Tahsin sebagai orang terakhir. Sayangnya wasit Ningma asal China hanya mengganjar kartu kuning, begitu pula tak ada cek VAR. Permainan buntu Indonesia harus dibayar mahal pada menit ke-76, saat Irak mencetak gol penentu. Produk Akademi Manchester United, Zidane Iqbal, membawa bola di luar kotak lalu melepas tendangan kaki kiri yang tak bisa dijangkau Maarten Paes. 1-0, Indonesia tetap tak menciptakan peluang walaupun sudah tersengat gol, mengindikasikan racikan Patrick Kluivert gagal total dalam 2 laga di Arab Saudi. Haye dan Reijnders menjadi pemain yang tampak tak bisa lagi menampilkan intensitas tinggi. Permainan Indonesia baru berkembang setelah Kluivert memasukkan oleh Romeni menggantikan Zelstra. Kevin Dix memperoleh peluang pertama, yaitu tendangan mendatar menyambut second ball dari umpan silang. Tim Garuda sempat mengklaim potensi kartu merah untuk lawan kala Romeni diganjal Zahid Tahsin sebagai orang terakhir. Sayangnya wasit Ningma asal China hanya mengganjar kartu kuning, begitu pula tak ada cek VAR. Permainan buntu Indonesia harus dibayar mahal pada menit ke-76, saat Irak mencetak gol penentu. Produk Akademi Manchester United, Zidane Iqbal, membawa bola di luar kotak lalu melepas tendangan kaki kiri yang tak bisa dijangkau Maarten Paes. 1-0, Indonesia tetap tak menciptakan peluang walaupun sudah tersengat gol, mengindikasikan racikan Patrick Kluivert gagal total dalam 2 laga di Arab Saudi. Kartu merah untuk Irak pada Zahid Tahsin terlalu terlambat untuk mengubah arah pertandingan. Hasil akhir 1-0 membuat Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. FT, Irak 1-0 Indonesia. Gol, Zidane Iqbal 76. Berikut daftar susunan pemain Timnas Indonesia melawan Irak. Indonesia, 1. Maarten Paes, 2. Kevin Dix, 5. Rizky Ridho, 3. Jay-Izes, 21. Dean James, 22. Nathan Chuaon 87, 14. Joey Pelupesi 7. Ramadan Sananta, 87, 17. Kelvin Verdong, 19. Tom Haye, 15.
Ricky Kambuaya 11, Ragnar Oratmangun 46, 23, Eliano Reijenders 9, Miliano Jonathans 65, 13, Mauro Zelstra 10, Ole Romeni 56, cadangan 12, Hernando Ari 16, Nadeo Argawinata 6, Sandy Walsh 4, Jordi Amat 20, Sain Patinama 18, Mark Klok 8, Stefano Lillipali, pelatih Patrick Kluivert, Irak 12, Jalal Hasan 3, Hussein Ali 4, Zaid Tahsin 23, Mercas Doski 6, Munahaf Younus 8, Ibrahim Bayesh 13, Basar Rasan 16, Amir Al-Amari 19, Kevin Yakob 9, Serko Karim 10, Mohanad Ali, cadangan 1, Fahad Talib 2, Rebin Sulaka 5, Akam Hashim 7, Yusef Amin 11, Hasan Abdul Karem 14, Zidane Iqbal 15, Ahmed Al-Hajjaj 17, Ali Jasim 18, Amar Musin 20, Aimar Ser 21, Mustafa Sadoun 22, Ahmed Basil, pelatih Graham Arnold. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya selesai di putaran keempat zona Asia. Untuk ukuran negara yang dianggap sebagai salah satu yang terlemah di Asia sebelum kualifikasi dimulai, pencapaian itu sudah masuk kategori luar biasa. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona dimulai pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 dengan negara-negara terlemah Asia mengawali langkah di babak pertama. Indonesia termasuk di antaranya dengan ketika itu masih berada di peringkat 150 dalam ranking FIFA per Juli tahun 2023. Tanpa mengalami kesulitan, skuad Garuda mengatasi Brunei Darussalam dalam laga kandang maupun tandang di putaran pertama kualifikasi di mana Rizky Ridho DKK tercatat 2 kali menang dengan skor identik 6-0. Masuk ke putaran kedua, timnas Indonesia dipertemukan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Drawing ketika itu kembali menempatkan Indonesia di pot 4, yang berarti tim merah paling tidak diunggulkan untuk lolos ke putaran ketiga. Namun, tim asuhan Sintayong menjungkirbalikkan prediksi dengan lolos ke putaran ketiga karena finish sebagai runner-up grup F. Timnas Indonesia tercatat tidak terkalahkan dalam 4 laga melawan Vietnam dan Filipina di mana Golden Star Warriors yang ketika itu menjadi salah satu tim terkuat di ASEAN dikalahkan 2 kali di laga kandang maupun tandang. Timnas Indonesia tercatat tidak terkalahkan dalam 4 laga melawan Vietnam dan Filipina di mana Golden Star Warriors yang ketika itu menjadi salah satu tim terkuat di ASEAN dikalahkan 2 kali di laga kandang maupun tandang, walaupun sempat meraih beberapa hasil mengesankan seperti waktu menang 2-0 atas Arab Saudi dan menahan Australia 0-0 di putaran ketiga. Secara keseluruhan Indonesia masih belum bisa disejajarkan dengan tim-tim terbaik Asia. Selalu kalah dari Irak di 3 pertemuan, 2 kali dibantai Jepang di putaran ketiga, juga takluk dari Arab Saudi di putaran keempat ketika tekanan begitu besar memperlihatkan bahwa mungkin memang belum waktunya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jumlah blunder yang dilakukan timnas Indonesia juga menjadi ukuran. Blunder yang dihitung di sini adalah kesalahan-kesalahan yang berujung pada gol lawan. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tercatat melakukan 12 blunder dalam 20 laga. Waktu kalah 1-5 dari Irak di putaran kedua, gol pertama lawan terjadi karena Mark Klok melakukan kesalahan tidak menyapu bola dengan sempurna. Kemudian gol kedua Irak adalah hasil bunuh diri Jordi Amat. Di pertemuan pertama melawan Filipina pada putaran kedua, blunder kembali dilakukan Amat saat bola yang berada dalam penguasaannya direbut lawan sehingga berujung gol. Baca juga, Patrick Kluivert akui ada keputusan salah saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Dalam laga kedua melawan Irak, Indonesia kalah 0-2 dengan semua gol terjadi karena kesalahan sendiri. Justin Hubner membuat handball sehingga Indonesia dihukum penalti lantas kiper Hernando Ari yang mencoba mendribel malah membuat bola direbut pemain Irak dan diceploskan ke gawangnya. Blunder juga terjadi di putaran ketiga saat kalah melawan China 1-2 di laga tandang. Sain Patinama mencoba mengawal bola keluar supaya hanya menghasilkan tendangan gawang tetapi pemain lawan merebutnya dan membuat assist untuk gol China.
Bertemu Jepang di Jakarta, perbedaan kualitas sudah membuat Indonesia tidak diunggulkan dan benar saja, mereka kalah telak 0-4. Samurai Blue tidak memberikan ampun untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia. Gubner mencetak gol bunuh diri untuk membuat Jepang membuka skor. Kiper Maarten Paes juga melakukan kesalahan pada gol ketiga saat tendangan sapuannya terlalu rendah sehingga direbut pemain Jepang. Baca juga, peluang lolos hanya 1%, Timnas Indonesia terancam mengulang dari nol di kualifikasi Piala Dunia 2030. Waktu Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia, kesalahan juga terjadi ketika eksekusi penalti Kevin Dix gagal. Tak berselang lama setelah kegagalan itu, Nathan Chuaon malah menarik kaos Lewis Miller di kotak terlarang. Indonesia ganti dihukum penalti dan Australia bisa mencetak gol untuk memulai pembantaian di Sydney itu. Di putaran keempat, supporter Indonesia berandai-andai soal apa yang mungkin terjadi jika tidak ada dua blunder dari Mark Klok dan Yakob Sayuri. Klok tidak sempurna menyapu bola sehingga direbut pemain Arab Saudi untuk kemudian mencetak gol yang menyamakan kedudukan setelah Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat penalti Dix. Sementara itu, Yakob melakukan kesalahan yang tak perlu dengan menarik kaos Firas Alburaikan di kotak penalti. Akibatnya, Indonesia dihukum penalti, tertinggal 1-2, dan tidak pernah bisa bangkit lagi sampai akhirnya kalah 2-3. Jumlah 12 kesalahan dalam 20 laga itu terlalu banyak untuk sebuah tim yang punya aspirasi lolos ke Piala Dunia. Sebagai perbandingan, Jepang sebagai tim pertama dari Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026 hanya kebobolan 3 gol dalam 16 pertandingan di putaran kedua dan ketiga. Dari 3 gol itu, hanya satu yang terjadi karena kesalahan pemain Jepang yaitu ketika Shogo Taniguchi mencetak gol bunuh diri dalam laga melawan Australia di putaran ketiga yang berakhir 1-1.